Di zaman dan kondisi di mana segalanya serba mudah, ada begitu banyak kemudahan-kemudahan, orang jadi ingin segalanya juga serba mudah. Dan mungkin harapannya adalah bila menghadapi sebuah masalah, dia mohon untuk dipermudah jalannya supaya masalah bisa segera selesai. Tapi mentalitas yang terbangun di saat kemudahan yang begitu banyak, di saat kesusahan itu menjadi sesuatu yang tabu, bisa muncul sebuah mentalitas anti susah, yaitu tidak menyukai kesusahan, anti terhadap kesusahan, bahkan untuk kesusahan yang kecil sekalipun. Ini menyebabkan sebuah kemunduran sesungguhnya. Padahal makin kita anti pada kesusahan, sebenarnya makin kita menjadi lemah untuk menghadapi kesusahan itu. Karena pada saat ketika kita melihat kesusahan itu sebagai sesuatu yang begitu berat dan buruk, maka itu akan makin memperberat dan memperburuk keadaan susah kita. Tapi bila lewat susah itu kita bisa melihat sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, maka kita tidak lagi akan anti susah. Kita tidak lagi anti kepada penderitaan atau kesengsaraan. Tetapi kita merangkul itu justru untuk supaya hidup kita menjadi indah, dibentuk oleh tangan Tuhan. Bukankah kitab suci juga menampilkan begitu banyak tokoh-tokoh di dalam kehidupan iman mereka dibentuk lewat kesusahan. Mereka tidak anti susah, karena mereka sadar anti susah akan membuat hidup menjadi lebih susah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 9-11. Cuplikan surat untuk jemaat di Smyrna di Asia Kecil. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Smyrna adalah sebuah kota yang kaya dan makmur. Namun jemaat di kota Smyrna yang kaya dan makmur itu sebaliknya, mereka miskin dan boleh dikata ada di ambang kehancuran. Kesusahan mendera mereka, penderitaan dan kemiskinan secara material mereka alami, habis-habisan hidup mereka. Belum lagi konflik dan fitnah yang datang dari orang-orang yang menyebut diri sebagai orang Yahudi, makin memperburuk dan memperparah keadaan mereka. Namun, hiburan Tuhan buat mereka adalah sebuah dorongan yang sangat memotivasi mereka. Dikatakan bahwa sekalipun mereka susah dan miskin, disebutkan mereka itu justru kaya. Tentu saja kaya di sini adalah kaya rohani. Mereka mempunyai sebuah sikap yang seperti seorang pemenang. Karenanya Tuhan juga mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bahkan sebuah janji bahwa iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya apa selama 10 hari? Berarti hanya sebentar. Berarti hanya singkat. Dan itu tidak akan terasa susah. Karena kekayaan iman dan rohani mereka yang menyebabkan mereka justru kuat menghadapi kehidupan yang susah. Mereka punya kekuatan dari Tuhan, yang mana Tuhan katakan, "Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu."
Tuhan sungguh tahu akan setiap kesusahan dan kemiskinan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karenanya, bila Tuhan sudah tahu, Tuhan juga yang akan mendampingi dan menguatkan orang-orang percaya itu untuk justru mempunyai reaksi imani terhadap kesusahan mereka. Bukan reaksi cari aman di dalam kesusahan, tapi reaksi iman yang lewat itu justru jemaat di Smyrna menjadi makin kokoh dan kuat. Sehingga bagi mereka kesusahan 10 hari itu memang terasa begitu singkat. Karena mereka juga sedang diuji pada masa-masa pemenjaraan mereka. Mereka sedang diuji kesetiaannya sampai mati. Dan Tuhan janjikan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan juga janjikan bagi mereka yang bertelinga dan mendengarkan kata-kata roh, bukan kata-kata kedagingan mereka yang makin memperburuk keadaan mereka, mendengarkan tuntunan roh Allah yang menguatkan mereka, membuat mereka menjadi pemenang-pemenang, maka bagi mereka yang mengikuti tuntunan roh itu, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti tidak ada sebuah penderitaan kekal buat mereka, hanya sementara. Tidak ada kesusahan abadi buat mereka, hanya sebentar, dicatatkan dalam ungkapan hanya 10 hari. Dan karena itu pelajaran dari surat kepada jemaat di Smyrna dalam kitab Wahyu mau mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita ada di zaman di mana segala serba mudah, janganlah kita bermentalitas untuk anti susah. Justru lewat kemudahan itu kita makin belajar lagi. Dan bila kesusahan datang, mari gunakan iman kita. Bukan lari cari aman, tetapi berlarilah bersama dengan Tuhan sumber iman kita. Sehingga susah kita seberat apapun, itu tidak membebat dan mengikat kita. Tetapi justru bersama dengan Tuhan, hidup kita justru menjadi kuat menghadapi yang susah. Karena bila kita makin anti susah, kita makin jadi lemah menghadapi yang susah. Tapi bila kita makin pro kepada Tuhan yang kita sembah, makin kita jadi kuat menghadapi segala hal yang menyusahkan hidup kita. Kita tidak tahu kesusahan demi kesusahan bisa saja mendera dan datang lagi, menghantam hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan yang kekuatannya sejati itu, kita akan sanggup menghadapi segala macam kesusahan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu jangan jadi anti susah, tetapi selalu kuat, selalu tetap berserah kepada Tuhan, walaupun hidup ini begitu susah. Selamat berserah lagi, selamat bersandar lagi, dan selamat berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Ayo semangat memulai kembali. Amin.